Yang kita lihat di depan ini, yang di dekat ini ya, ini masih kecil. Ini adalah pohon cengkeh yang mungkin baru sekitar, ya mungkin ini baru 5 bulanan lah mungkin. Tetapi untuk yang di depan sana itu ada beberapa pohon cengkehnya yang sudah cukup besar dan mungkin sudah mulai berbuah. Itu tidak mungkin, itu seharusnya sudah mulai berbuah. Jadi untuk cengkeh ini itu biasanya kalau tidak salah loh ya, itu setahun sekali bisa panen. Tetapi untuk tahun ini saya mendapatkan informasi bahwasanya untuk petani cengkeh ini banyak sekali yang tidak panen untuk bulan-bulan atau tahun ini, dikarenakan terlalu banyaknya curah hujan, sehingga yang tadinya akan menjadi buah ya, itu karena terlalu subur, tanahnya itu terlalu subur ya, itu sehingga bukannya menjadi buah tetapi malah berubah atau malah jadi daunnya ya, menjadi daun seperti itu teman-teman. Dan juga itu di samping-sampingnya atau di sisi-sisinya itu ada ditanami juga tanaman singkong ya, tanaman singkong. Dan untuk sayurnya itu ada juga ditanami keningkir. Dan untuk kegiatan tambahan ini teman-teman, warga yang ada di sini juga memelihara ternak seperti ini. Ayamnya putih-putih, bening-bening seperti wanita-wanita cantik yang ada di luar sana. Bening-bening. Jadi ini memang induknya itu putih ya, induknya putih, tentunya anaknya juga putih. Cuman kalau jagonya saya tidak tahu ini. Jagonya juga putih. Jadi putih-putih melati gitu loh katanya teman-teman. Terus kita lihat lagi apa yang dimiliki oleh warga yang ada di sini. Nah, ini adalah kuda, ini kambing teman-teman. Jadi ini kambing-kambing dari Bapak Katir yang ada di dusun Tumpak Pelem ini teman-teman. Untuk makannya ini dari daun singkong ya, ini daun gajah. Nah, ini makannya sangat lahap sekali. Yang di sebelah kanan itu namanya Joni. Ini lanang wedok apa wedok kabeh, Mbah? Wedok kabeh, salah saya namanya. Jadi yang kanan itu namanya siapa ya? Santi. Ini namanya Rini. Nah, Santi dan Rini sedang makan daun singkong. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kegiatan yang ada di desa itu ya seperti ini. Minumnya air leri. Barangkali teman-teman tidak ada yang ada yang belum tahu apa itu air leri. Air leri itu adalah
cucian daripada beras ya. Jadi beras itu dicuci, itu kan keluar putih, itu warna putih. Jadi minumnya itu dari air leri. Air leri itu yaitu. Nah, biar seger itu dikasih garam sedikit. Sehingga kambing-kambingnya pun menjadi gini loh, gemuk. Itu kalau di Jawa itu namanya tulak balak racun, teman-teman. Halo bro. Nah, ini kamu nanti sampai ke mana-mana ini wajahmu, ayo tunjukkan senyumnya. Senyumnya bro. Santi. Rini loh senyumnya, Rini senyumnya begitu. Ayo makan. Kalau tidak dimakan nanti diambil lagi, kamu susah. Jadi untuk para petani itu kan biasanya pergi ke ladang. Nah, itu pasti di sana itu ada ini yang namanya ditanam singkong-singkong begini. Di samping menanam ya seperti padi, kacang, kedelai. Nah, inilah sampingan dari petani itu ya, sehingga harus memiliki ternak kambing supaya nanti pulang dari ladang itu membawa ini rumput, yaitu dari daun-daun singkong yang ditanam itu. Keneh iki. Hah? Nah iya, Mbah, cocok. Gambar. Lek kuwi godhong cengkeh mah lek njupuke ra kok ana sisan. Ndi? Oke. Godhong cengkeh piye lho, Mbah? Godhong cengkeh kuwi lho Mas, tak cukup iki ta. Tak cukup iki. Nah, ini daunnya cengkeh ini 1 kilo 3.500. dan untuk saya bagikan informasi juga ya teman-teman. Ini adalah pohon daun cengkeh yang kering ya, tadi yang kita shot itu, kita lihat tadi kan ada pohon-pohon cengkeh itu. Nah, untuk daunnya yang sudah kering, yang sudah jatuh itu berjatuhan, itu dikumpulkan teman-teman. Dikumpulkan, ini bisa juga dijual ini ternyata. Ini dijual 1 kilonya itu bisa mencapai 3.000 sampai 8.000 per kilo ya. Ini nantinya untuk apa sebenarnya? Ini nantinya akan dimasak atau disuling ya. Disuling itu nantinya menjadi minyak cengkeh. Itu sangat bagus minyak cengkeh ini. Jadi panasnya berasa gitu loh teman-teman. Dibandingkan dengan minyak yang lain itu, ini lebih panasnya lebih berasa. Jadi untuk di daerah saya pun masih ini banyak sekali yang namanya itu membuat penyulingan, tempat penyulingan atau disebut dengan ketel ya. Itu ketel, bukan ketel tapi itu banyak teman-teman di daerah saya ini, yaitu menerima orang-orang yang membawa daun-daun cengkehnya yang sudah kering itu ke tempat-tempat mereka itu, ke ketel-ketel mereka itu, yang kemudian disuling atau dimasak itu, yaitu dengan cara direbus ya. Direbus kemudian uapnya itu akan mengalir, itu yang nantinya akan menjadi minyak cengkehnya itu teman-teman. Tuh kemudian ini
daun singkongnya ini tadi. Jadi ini berlipat-lipat tuh teman-teman. Dari isinya ini bisa direbus, bisa digoreng, bisa dijadikan tape, bisa juga dijadikan manggleng, keripik singkong dan lain sebagainya. Ya, itu manfaatnya banyak juga. Jadi untuk singkong ini memang serbaguna. Daunnya ini yang tua untuk pakan kambingnya. Nah, yang ini yang muda, ini biasa dipakai untuk sayur bisa. Ya, dipakai lalap itu biasanya di restoran-restoran nasi Padang itu sangat banyak sekali disediakan untuk lalap daun singkong ini. Nah, untuk isinya yaitu tadi bisa dipakai atau dibuat berbagai macam makanan dan jajanan. Daunnya untuk pakan ternak, kemudian pohonnya bisa dijadikan juga untuk kayu bakar, ataupun bisa juga kalau memerlukan untuk ditanam kembali bisa ditanam kembali. Jadi kalau zaman dulu ada lagunya itu, tanah kita itu tanah surga, jadi tancap kayu bisa jadi tanaman gitu loh. Jadi seperti itu teman-teman. Bahkan ini kalau yang warga yang kreatif ya, ini dengan lahan yang seperti ini ya, hanya sedikit begini, ini dimanfaatkan banget teman-teman. Jadi dengan menggunakan ini panci yang sudah tidak terpakai ya, kemudian bekas ini plastiknya minyak goreng itu dijadikan sebagai pot-potnya itu teman-teman. Nah, ini digunakan untuk menanam cabai